Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesehatan, sehingga kita dikumpulkannya kembali di rumahnya yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita berada di dalam nilaian taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulikum fid dharain, amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan yattabi'una majalisal zikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum muhaffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama. Imam Ghazali kembali menerangkan di dalam kitab beliau ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah milik Allah taala itu ada beberapa malaikat yang berjalan, padahal mereka itu mencari di dalam majelis-majelis zikir, yaitu perhimpunan orang-orang yang berzikir. Dan apabila menemui mereka itu akan majelis zikir, maka duduk segala malaikat itu beserta orang yang berzikir dan mengelilingi setengah mereka itu dengan sayap-sayap mereka hingga memenuhi akan ruang antara mereka itu dan di antara langit. Maka apabila bercerai-berai mereka itu, maka naiklah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan orang yang berzikir inilah, itu senantiasa mereka itu dilindungi oleh para malaikat, selalu berdampingan dengan malaikat, apalagi berzikirnya di dalam masjid. Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Jabir bin Abdullah yang kemarin lah, barang siapa yang mencintai, menginginkan, ingin mengetahui letak dirinya itu di sisi Allah, hendaklah dia memandang bagaimana dia juga meletakkan Allah taala di dalam dirinya. Fa inna Allah taala yanzilul 'abda haitsu anzalahu min nafsihi. Sesungguhnya Allah taala menempatkan seorang hamba sebagaimana pula hamba tadi menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Bagaimana orang menempatkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang itu
mengutamakan Allah Ta'ala ketimbang yang lain, maka sama halnya nilaian kita di sisi Allah demikian. Allah akan mengutamakan diri kita daripada makhluk-makhluk atau daripada orang-orang di sekitar kita apabila kita lebih mengutamakan Allah ketimbang orang yang di sekitar kita. Nah, itulah kata Rasulullah nilaian kita di sisi Allah. Bagaimana kita mengutamakan Allah ketimbang yang lain, sebagaimana pula Allah Ta'ala lebih mengutamakan mengingat kita ketimbang daripada yang lainnya. Nah, sehingga yang namanya mengingat Allah inilah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah kalian itu mengingat Allah Ta'ala dzikran katsira, mengingat Allah Ta'ala dengan yang banyak. Ada dalam kalimat yang lain di dalam Al-Qur'an bukratan wa asya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah, cuma sekarang beginilah, kalau sudah kita mengetahui daripada fadilah-fadilah berzikir inilah, kita yang perlu kita ketahui lagi adalah adab di dalam berzikir. Karena tidak mungkin sesuatu amal ibadah kalau tidak ada adabnya. Apalagi kita ini berzikir, ini adalah sesuatu amalan kita ini seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tidak ada adabnya. Di dalam kitab Mafakhirul Aliyah fi Ma'asiril Sazaliyah, ini sebenarnya karangan daripada guru mursyid daripada tarekat Sazaliyah. Itu dalam kitab Mafakhirul Aliyah, bahwasanya ada 20 adab, 5 adab sebelum berzikir, kemudian 12 adab di dalam berzikir, 3 adab selesai berzikir, yang supaya zikir itu bisa membawa kita yang namanya menimbulkan rasa. Percontohan kemarin itulah, kalau kita mengikuti yang namanya rasa itu akan benar, tapi kalau kita mengikuti yang namanya keinginan itu salah. Jelas-jelas perut kita ini lapar lah, rasa lapar tuh ada. Jelas-jelaslah perut kita ini kenyang. Kita sudah tahu rasa kenyang tuh ada di dalam diri kita. Di perut kita ini kita merasa kenyang. Nah, berarti betul bahwasanya pada waktu itu kita kenyang. Tapi karena yang namanya hawa nafsu inilah selalu ingin makan. Padahal sudah dijelaskan oleh rasa di dalam diri kita, kita ini kenyang, tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi dimasuki makanan mulut kita, dan itu akan mengakibatkan muntah. Kita sudah diberitahu melalui rasa. Nah, ternyata kita lebih mementingkan misalnya yang namanya keinginan hawa nafsu, lalu kita makan lagi. Jadi ibaratnya inilah ada suatu sinar yang bisa memberitahu kita keinginan diri kita itu lebih banyak kepada hawa nafsu. Tapi kalau yang namanya rasa itu tidak bisa didustai, Pak. Tidak bisa didustai. Bau harum, nah, rasa harum ya ada, nah berarti tidak berdusta, kita dikasih tahu tadi. Tapi kalau namanya ingin itu kebanyakan kepada hawa nafsu. Jadi di antara inilah yang kita cari di dalam berzikir itu adalah rasa. Rasa tadi akan menimbulkan yang namanya nikmat. Nikmat itu yang akan mengakibatkan kita istiqomah di dalam berzikir atau di dalam beramalan. Contoh yang mudah inilah dalam perkara dunia dulu. Kenapa kita ini istiqomah makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari? Dikarenakan kita sudah tahu yang namanya rasa makanan itu nikmat. Dan manfaatnya, kita lapar bisa kenyang, kita haus bisa tidak haus. Kan sudah tahu sudah tahu rasanya, sudah tahu manfaatnya, lalu kita istiqomah.
Nah, sama halnya kita dalam berzikir. Nah, kenapa kita tidak bisa istiqomah? Di dalam bertafakur tidak bisa istiqomah, di dalam berzikir tidak bisa. Itu dikarenakan kita belum mendapatkan yang namanya rasa. Itu aja. Rasa itu akan menimbulkan yang namanya nikmat. Nikmat itulah yang senang kita cari-cari, bukan sekedar hawa nafsu menginginkan nikmat. Jiwa kita pun yang di dalam diri kita, roh kita ini senang juga mencari yang namanya nikmat Allah Ta'ala. Nah, itu istilahnya adalah yang kita cari dalam ibadah itu yang pertama sama sekali adalah rasa. Rasa itu akan menimbulkan nikmat. Dan rasa itu adalah suatu rahasia, istilahnya adalah rahasia. Ya kita lah minum teh manis, kopi manis. Kan ada rasa manisnya lah. Rasa manis itu kan ada rasa lah. Itu tidak bisa membohongi. Lidah kita tidak bisa membohongi. Sekalipun kita mengatakan teh itu pahit, kopi itu pahit, padahal manis. Nah, manis tadi itu yang di dalam kopi tadi itu adalah rahasia. Itu adalah nikmat. Nah, sekarang saya tanyakan, di mana yang letaknya yang namanya rasa manis tadi? Tahulah kita, tidak bisa. Bukti kita tidak tahu letaknya si manis tadi, rasa manis tadi itu, kita tidak bisa menggambarkan, bahkan mendefinisikan yang namanya arti manis. Nah, itu pada segi dunia adalah kita tuh makan mencari rasa, mencari nikmat. Nah, sama halnya jiwa, kata jiwa, aku pun mencari begitu juga. Aku perlu dimakan nih. Aku ini perlu yang namanya diberi kesehatan, kata si jiwa kita. Jadi bukan sekedar kita berzikir, sekedar mulut kita mengucapkan begini lah, kita bertafakur begini sampai timbul mahayal. Tapi tujuan tidak ada. Hidup aja penuh tujuan lah, hidup pun penuh tujuan untuk yang namanya mencapai rasa di dalam kebahagiaan. Nah, sama halnya Pak, tidak jauh bedanya nih lah, rupa jasad kita sekarang ini tidak jauh beda dengan rupa jiwa atau roh di dalam tubuh kita, dan tuntutannya sama. Mereka ingin mencari yang namanya rasa nikmat. Nah, tubuh kita sama. Nah, jadi sudah kita ini tahu perbandingan antara yang namanya jasad kita ini memerlukan mencari yang namanya rasa nikmat. Nah, itu tujuan si jasad. Nah, jiwa kita sama juga, yang dicarinya tuh rasa nikmat. Di dalam berzikir adalah ada adab-adabnya. Nah, kita kembali lagi lah, ada 20. 5 sebelum berzikir, 12 di dalam berzikir, kemudian 3 sesudah berzikir. Apa tujuannya adab begini di dalam tarekat Sajaliyah ini? Untuk menimbulkan yang namanya rasa nikmat. Rasa nikmat tadi itu akan menimbulkan istiqomah. Buktinya kita bila makan itu makanan yang lezat terus, kita istiqomah makan. Kita tuh jelas kita istiqomah makan dan minum itu dikarenakan 2 aja. Yang pertama rasa nikmat, yang kedua ada manfaat. Apa gunanya kita merasa nikmat tapi manfaatnya tidak ada? Wajar, tetap aja lapar. Iya kah? Nikmatnya makanannya tapi tidak bisa menghilangkan lapar. Istiqomahlah kita makan, tidak akan. Ibadah kita sama juga, jiwa kita ini bisa istiqomah mengingat Allah Ta'ala dikarenakan 2. Yang pertama rasa nikmat dia, dan yang kedua kita tahu akan diberitahu yang namanya manfaatnya. Nah, manfaat daripada berzikir itu dalam istilah ilmu tasawuf itu namanya warid. Warid itu hasil daripada wiritan kita. Itu penjelasan masalah amaliyah itu yang paling bagus itu ada dalam kitab namanya, ada di rumah itu kitabnya, Anwarul Qudusiyah, cahaya-cahaya yang suci. Itu khusus di sana bagi tolibul ilmi, penuntut ilmu agama yang menjalani salik atau jalan menuju ke makrifat. Itu ada kitabnya khusus Anwarul Qudusiyah.
Itu jalan tahapan-tahapan. Bila kita bertobat nanti kembali lagi berdosa, ada jalan-jalannya tuh. Yang supaya istiqomah bertobat, supaya istiqomah dalam beribadah, lalu menimbulkan yang namanya rasa, itu ada di dalam kitab itu. Nah, jadi sudah tahu kita nih lah, rupa jasad kita ini tidak jauh beda daripada rupa jiwa atau roh kita, dan tuntutannya sama, mencari rasa nikmat, dan yang kedua manfaat. Apa gunanya makan nikmat-nikmat yang harganya misalnya 100.000 satu porsi, tapi tidak bisa menghilangkan lapar kita. Minuman yang paling lezat tapi tidak bisa menghilangkan rasa haus kita, maka kita tidak akan istiqomah makan dan minum. Nah, sama halnya jiwa kita. Bila jiwa kita ini yang kita kasih makan dengan zikir, ada rasa nikmat satu, yang kedua ada manfaatnya atau istilahnya tuh warid, itu insya Allah kita istiqomah di dalam beribadah. Yang pertama inilah adabnya di dalam tarekah sajaliyah. Kita ambil hikmah-hikmah daripada tarekah-tarekah, sekalipun kita tidak ikut daripada tarekah-tarekah yang mu'tabarah, tapi kita belajar daripada tarekah-tarekah mereka. Yang pertama, adab sebelum berzikir itu ada 5. Yang pertama taubat, sholat taubat dahulu. Yang kedua, kalau belum mandi, kalau belum berwudu, wudu dahulu. Imam Malik itulah kata Imam Syafi'i, Imamuna Malik rahmatullah alaih, Imam Malik itu meriwayatkan hadis, satu hadis selesai wahai Syafi'i, kata Imam Malik, aku dapat hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda begini. Selesai satu hadis, beliau sampaikan kepada Imam Syafi'i, kepada murid-murid beliau. Imam Malik ini mandi, wudu, duduk lagi. Coba bayangkan, meriwayatkan satu hadis kepada murid-muridnya. Imam Malik itu mandi, wudu, meriwayatkan hadis, mandi, wudu, meriwayatkan hadis. Karena menurut pendapat beliau inilah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan datang daripada Allah. Bukan sama sebanding dengan enggak, karena ini daripada melalui hadis Rasulullah, melalui kalam Rasulullah, itu berasal daripada Allah Ta'ala, maka hukumnya suci. Maka Imam Malik selalu mandi, wudu, baru megang kitab lagi. Nah yalah, jadi yang pertama itu bertobat dahulu. Kalau ingin mendapatkan yang namanya istiqomah, itulah jalannya 2. Cari rasa nikmat di dalam berzikir atau beribadah, dan yang kedua kita ada mencari yang namanya manfaat daripada wirid kita tadi itu. Bertobat. At-taubatu asasul ibadah. Di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah yang dikarang oleh Imam Abu Hafs Asy'arani, beliau mengatakan at-taubatu asasul ibadah. Taubat itu adalah pondasinya ibadah. Kalau tidak ada pondasi, bangunan apa jua pun akan runtuh. Yalah, kita ini hendak beribadah apa aja pun lah, sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktu ini akan runtuh, tidak bisa istiqomah. Kenapa? Taubatnya belum dijalani, pondasi rumah tadi belum ada, walaupun tiangnya tiang mahal. Cakar ayam, cakar naga kah? Bukan cakar ayam lagi, sudah besinya tadi cakar naga, sudah disusun lah rapi. Tetap akan runtuh. Kenapa? Karena tidak ada pondasinya. Walaupun cakar naga, bukan cakar ayam lagi, cakar naga, sudah disusun rapi tiangnya tadi, tetap akan runtuh. Kenapa? Karena pondasinya tidak ada. Kita aku hendak istiqomah begini, tidak akan berhasil ke istiqomahan tadi kalau pondasinya belum ada. Yang pertama adalah bertobat. Jadi mandi itu, Pak. Mandi ialah wudu, kalau susunannya lah mandi, wudu, yang kemudian sholat taubat atau beristighfar. 2 sudah.
Yang ketiga, bisakinati, dibawa tenang, jangan kalang kabut. Di mana bajuku, mana tasbihku, jangan. Santai aja. Santai aja mukanya aja. Nah, dalam perkara dunia aja kita santai aja mukanya tuh orang tadi, ya, santai aja. Nah, sama dalam ibadah, jangan kalang kabut, mana tasbihku lah. Aduh ya. Umanya, mana tasbihku? Ketinggalan di masjid Pak aja. Kalang kabut, dibawa tenang dulu, santai. Siapkan sejadah, baju dulu dicari. Yang keempat, nah ini yang mungkin jarang dikerjakan orang. Bahkan ini banyak diprotes orang. Padahal ini memang jalan pertamanya seperti ini Pak kita. Yaitu syahidal bil basirati ala himmati syekhil mursyid. Kita ini memandang dengan mata batin terhadap himmah, semangatnya guru mursyid kita. Jadi kalau kita dulu diajari pada masalah tarekat itulah, kita sebelum berzikir itu Pak, kita harus bisa menghadirkan guru kita di hadapan kita. Ini jalan ini namanya tawasul di dalam beribadah, bukan kita menuhankan guru kita. Cuma beginilah, kita untuk sampai kepada Rasulullah itu tidak bisa tanpa melalui yang namanya batin seorang guru, tidak bisa. Bahkan sahabat Rasulullah SAW di dalam surah An-Nisa juz yang kelima, ini dalil tawasul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarulahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima. Walau annahum idzalamu, jikalau kata Allah Ta'ala, annahum idzalamu, sahabat-sahabat itu zalamu anfusahum, menzalim diri mereka, merasa berdosa, ja'uka, mereka tuh datang langsung kepada Rasulullah, bukan beristighfar di rumah. Tidak, sahabat itu bila melakukan kesalahan, menzalim diri pribadi atau menzalim orang lain, mereka datang dulu kepada Rasulullah, bukan beristighfar di rumah, astagfirullahaladzim, ya Allah minta ampun. Tidak. Ja'uka, mereka wahai Muhammad mendatangi kamu. Fastaghfirullah, mereka beristighfar di hadapan kamu wahai Muhammad, wastaghfarahumur rasul, kemudian Rasulullah juga memintakan ampun terhadap mereka, lawajadullaha tawwabur rahimah, pastilah kata Allah Ta'ala mereka akan menemui Allah Ta'ala tawwabur rahimah, menerima taubat dan lagi maha penyayang. Itu istilahnya adalah menghadirkan Rasulullah itu di zaman sahabat menghadirkan di dalam beristighfar, menghadirkan Rasulullah SAW itu akan membuat signal kepada Allah Ta'ala. Sama kita inilah, berhubung kita di akhir zaman ini tidak ada yang namanya Rasulullah SAW, itu ada guru-guru kita, guru-guru mursyid kita, yang mereka itu ada signal dengan Rasulullah. Lalu dengan adanya kita inilah menghadirkan guru kita di hadapan kita, itu langsung langsung seperti signal itu, langsung kita ingat kepada Rasulullah, Rasulullah mengingatkan kita kepada Allah, bukan menuhankan guru kita, bukan. Ini sebagai wasilah tawasul. Jalannya beda. Misalnya di zaman sekarang, misalnya ada Rasulullah SAW yang di Madinah itu ada, masih hidup sampai sekarang. Nah kita tidak perlu lagi guru mursyid, ada sudah Rasulullah. Cuma untuk mencapai ke Rasulullah nih, mengingatkan Rasulullah ini nih yang belum kita. Itu dalam Al-Quran di dalam Al-Quran. Adapun khusus di dalam hadis Rasulullah SAW, kita disuruh mencari oleh Rasulullah, mencari orang-orang yang bisa menjadi signal kita kepada Allah. Kita mengakui diri kita ini ya masih banyaklah dosa tidak bisa langsung ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam berzikir, di dalam beribadah. Ini perlu kita signal yang bisa menaikkan signal kita itu ingat kepada Allah. Khairukum, di dalam kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, khairukum man zakkarakumullahu ru'yatuh wa zada fi amalikum, sepaling baik orang di antara kalian. Artinya ini ada orang-orang pilihan kata Rasulullah. Man zakkarakumullahu ru'yatuh, orang itu
apabila kamu lihat, kamu ingat kepada Allah. Wa zada fi amalikum, bukan sampai di situ orang yang paling baik tadi, dia bisa menambahkan kalian itu beramal. Asal mulanya tidak tahu lalu kita langsung mengerjakan dengan sebab kita banyak memandang orang tadi. Nah, ini Rasulullah membukakan jalan sama kita nih lah. Orang yang baik itu di muka bumi, orang itu apabila kita lihat yang asal mulanya kita banyak pikiran hutang, pikiran dunia macam-macam, lalu setelah memandang beliau, kata Rasulullah, itu kamu ingat kepada Allah. Dan yang kedua, ada beliau tadi itu bisa menambahkan amal kita. Itu manusia paling baik. Dan itu yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita cari siapa yang sering kupandang lah, yang sering mengingatkan kau kepada Allah Ta'ala. Oh, guru si Anu, si Ustadz si Anu. Nah, tinggal begini. Nah, ini jalan Rasulullah sudah mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ini dalil tawasul. Kita hadirkan guru kita di hadapan kita. Apa tujuannya? Supaya menjadi signal hati kita kepada Rasulullah, hati Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Bukan kita menuhankan guru kita sebagai jalan aja. Nah, yang keempat nih lah adabnya tadi, syahida bil basirati, memandang dengan pandangan hati, alla himmati syaikhi, atas semangat kepada gurunya. Rasa rindu terhadap guru tadi menghadirkan kita. Yang kelima, adab sebelum berzikir itu, al-yaqinu anna dzikra tariqah min syaikhi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeyakinanlah amalan-amalan yang kita kerjakan, yang diberi oleh guru-guru gitu, kita yakin itu datang dari Rasulullah. Makanya pada menjadi guru mursyid itu paling sulit. Kalau guru-guru TK, SD inilah, SMP, SMA, dosen dan lain sebagainya inilah dalam pendidikan itu sangat mudah menjiplak apa bahasa kitanya, menjiplak, ambil buku ini ajarkan, ambil buku ini, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau masalah yang namanya ilmu akhirat ini diwajibkan orang itu bersanad sampai ke Rasulullah. Itu di dalam juz yang 11 adalah surah At-Taubah. Itu ada jaminan orang yang bersanad itu akan berserta dengan para sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang dari Mekah ke Madinah. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Wal muhajirina, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, golongan yang pertama daripada golongan orang muhajirin, orang yang berpindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Satu yang disebutkan Allah Ta'ala. Wal ansori, golongan Ansor, golongan Madinah, orang-orang Madinah yang menerima kedatangan muhajirin. Dua disebutkan Allah Ta'ala. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan golongan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, orang-orang yang mengikuti daripada muhajirin dan kaum Ansar bi ihsanin, dengan perilaku baik. Nah, ini yang ditafsirkan ulama nih, perilaku baik ini apa? Bi ihsanin, dengan perilaku baik. Bila yang golongan yang ketiga ini, kita ini golongan ketiga Pak ya? Golongan ketiga, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala menjamin radhiyallahu anhum, Allah akan meridhoi mereka. Jadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ini golongan kita harus ikut daripada golongan yang ketiga ini. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, golongan yang pertama daripada muhajirin ini sudah berlalu. Wal ansari, golongan Ansor yang di Madinah ini sudah berlalu. Tinggal walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana cara mengikuti mereka? Apakah pendapat-pendapat mereka kita ambil lalu kita ajarkan? Bukan. Orang yang namanya beradab atau berbaik-baik dengan akhlak yang baik itu
mengambilnya bersanad. Jadi kata sahabat, aku dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat lagi, nah kamu wahai muridku, ini datang daripada Rasulullah. Tabi'in, yalah. Tabi'in lagi menyambung kepada tabi'in. Jadi kata tabi'in menyambung kepada ulama-ulama salaf kita, Imam Syafi'i, Imam dan lain sebagainya, sampai kepada guru kita menyampaikan kepada kita. Bila seperti itu berarti kita termasuk golongan yang ketiga. Radhiyallahu anhum, Allah akan meridhoi mereka. Selama tidak bersanad, selama itu belum tentu diridhoi Allah Ta'ala, sekalipun betul pelaksanaannya. Nah itu yang kita khawatirkan di akhir zaman. Banyak yang tidak bersanad, bukan sekedar amaliyah bersanad. Kita kalau perlu lah, itu Al-Quran yang kita baca itu perlu bersanad sampai ke Rasulullah, supaya kita ini mengaji diridhoi Allah Ta'ala, jangan sampai menjadi murka Allah Ta'ala. Mengaji dimurkai Allah Ta'ala, kenapa? Tidak bersanad, tidak tahu cara membacanya bagaimana, ini berhentinya di sini. Itu golongan-golongan pesantren itulah, itu pun banyak, sedikit saja Pak yang memiliki yang namanya sanad sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah Ta'ala, sedikit saja orang-orangnya. Tinggal kita memilih, aku ini bersanad apa tidak dengan guruku. Jadi sebelum kita berguru lah, kita tanya dulu guru kita, guru sampean itu ada ndak sana, saya ingin belajar sama sampean dan ingin sekali mengambil sanad ilmu itu yang bersambung sampai ke Rasulullah. Supaya kita mendapatkan janji Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah tadi, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridhoi. Itu maksudnya kenapa bersanad tadilah. Kalau biasa nih lah kita membaca ayat kursi ada sanadnya, cara membacanya. Kita membaca surah Shad ada sanadnya. Itu dalam istilah ilmu hadis itu namanya hadisul musalsal, hadis yang bersambung. Makan kurma pun ada sanadnya, Pak. Caranya bagaimana tuh ada sanadnya. Coba bayangkan. Jadi kita melaksanakan kepribadian Rasulullah SAW bila bersanad, lah ini bedanya. Orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah lah bersanad dengan yang tidak bersanad itu kelakuan secara zahirnya sama. Cuma bedanya apa? Di saat kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yang pertama yang akan kita rasakan adalah merinding. Merinding ini merinding dingin, sejuk. Itu menandakan kita mendapatkan rasa. Yang namanya rasa itu meliputi seluruh tubuh. Dan yang kedua, kita akan mengingat Rasulullah. Nah itu hikmahnya adalah kalau kita yang sunnah-sunnah biasa berzikir, biasa aja berzikir la ilaha illallah, tapi sanad la ilaha illallah adalah enggak sampai ke Rasulullah, enggak ada juga. Ini para sahabat itulah bila berzikir di hadapan Rasulullah itu merasa seperti di dalam suasana yang begitu hening, begitu dingin. Tapi dinginnya bukan dingin seperti kita menggigil sampai ke enggak, dingin itulah, dingin sejuk. Nah, yang rasa seperti ini bersambung kepada para sahabat-sahabat sampai bersambung ke tabiin, sampai ulama salaf, sampai ulama mutaakhir, sampai kepada guru-guru kita. Nah, kita ambil hadisnya daripada guru kita tadi. Cari orang-orangnya, siapa yang ada sana-sana kita itu, supaya kita ini dalam melaksanakan sunnah Rasulullah diridhoi Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum, bila sudah diridhoi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tajri tahtahal anhar, Allah Ta'ala akan menjamin yang namanya masuk surga itu, yang di bawah surga di tahtahal anhar ada sungai-sungai yang mengalir. Itu baca aja Al-Qur'annya tuh, nah, ada dalilnya sudah seperti itu. Nah, itu gunanya guru mursyid tadilah. Guru mursyid yang bersanad sampai ke Rasulullah, bacaan Al-Qur'annya sampai ke Rasulullah, hadis-hadisnya. Kalau bisa lagi fikih kita bermadzhab Imam Syafi'i, fikih kita ini kalau bisa tuh sampai kepada Imam Syafi'i. Kalau bisa. Kita biasanya belajar dari guru kita belajar sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu otomatis fikih beliau sampai kepada Rasulullah.
Nah, kalau bisa. Tapi bukan menyalahkan orang yang tidak puasa, tidak. Terkadang begini Pak lah. Ada orang itu belajar lah daripada guru-guru yang bersanad, tetapinya gurunya tadi tidak sempat memberikan sanad. Tidak sempat memberikan sanad. Tapi sah aja juga. Cuma kita ini kan arti sanad itu kan untuk sebagai keabsahan lah. Tanda bukti adalah benarnya ilmu beliau tadi. Itu yang kita cari itu bukan bagusnya amal, tetapinya benarnya di dalam amal yang kita cari itu. Kalau bagus tuh banyak yang bagus Pak, berzikir di mana aja pun itu bagus. Cuma yang kita kehendaki itu adalah bukan anunya, bukan banyaknya beramal, tetapinya sahnya di dalam beramal. Nah, apa dalilnya? Adalah kita sebutkan dalil lagi adalah kenapa kita harus dalam beramal itu menghadirkan guru kita sebagai signal kita ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kun ma'allah, jadilah kamu itu beserta Allah. Wa illam takun, jikalau kamu tidak mampu, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah kamu itu beserta orang yang orang tadi itu sudah beserta Allah. Siapa itu? Rasulullah. Fa innahu yusiluka ilallah in kuntam ma'ah. Dalam hadis tadilah, fa innahu, karena bosnya orang yang tadi itu yusiluka ilallah, akan menyampaikan kamu kepada Allah, in kuntam ma'ah, jikalau kata Rasul kamu itu beserta dia. Nah, ini gunanya sanad tadi, menimbulkan rasa supaya sampai kepada Rasulullah. Itu gunanya sanad beramalan telah sampai ke Rasulullah supaya timbul rasa di dalam Rasulullah. Ini tahap pertama Pak. Tahap kedua, ini pengalaman orang-orang dahulu. Tahap kedua, orang itu bila sudah beramalan berdasarkan sanad lah sampai ke Rasulullah, itu yang dirasa Pak lah setelah beramal. Yang pertama tadilah rasanya adalah seperti ingat. Rasanya lah ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Allah. Ini tahapan pertama. Anggap aja ini tahap anak SD. Anak SMP, ini tahapan dalam berzikir lah, tahapan yang kedua. Nanti Pak, kita di saat berzikir itu merasa seperti ikut di zaman Rasulullah. Jadi pondasi-pondasi gedung-gedung nih lah, pondasi masjid lah, jalan-jalan yang beraspal atau yang bersemen, ini bukan kita lihat seperti itu lagi. Kita seakan-akan berada di gurun pasir. Ini tahapan kedua, ini tingkat SMP sudah. Yang ketiga nih tahapan tingkat SMA. Nanti kesudahannya kita bukan sekadar melihat padang pasir lagi yang balik papan inilah, kita nanti akan melihat adalah itu perjuangan Rasulullah SAW di dalam menegakkan agama Islam. Bahkan kemungkinan kita akan melihat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq menggendong Rasulullah SAW di waktu di dalam Gua Hira. Nah, merindinglah sampean mendengar. Itu sampai, itu namanya sampai. Bila kita mendengar sesuatu berita-berita itulah merinding dingin sejuk, itu berarti berita itu sampai kepada Rasulullah. Cuma ilmu yang seperti ini ilmu yang dalam ambadah seperti ini jarang dicari orang, jarang. Nah, itu gunanya kita bersanad. Guru kita tuh perlu ketahui fikih beliau tuh sampai di mana, Quran beliau tuh sampai di mana, hadis beliau tuh sampai ke mana. Itu perlu kita ketahui, bukan sekadar belajar. Kalau belajar aja buku terjemahan banyak di pasar. Ambil, hafali hadisnya, hafali pemahamannya, ajarkan. Sebagaimana di sekolah-sekolah yang biasa itulah. Semua orang bisa. Tapi yang menimbulkan rasa ingat kepada Rasulullah inilah, mengingatkan kepada Allah di saat kita mengerjakan apa ilmu yang di dalam buku tadi itu beda.
Berapa tadi? Yang kelima. Nah, yakin kita amalan-amal yang disampaikan oleh guru kita itu berdasarkan daripada Rasulullah. Kalau bisa bersanad lagi, bersanad sampai ke Rasulullah, menyambung sampai ke Rasulullah. Nah, itu 5. Sebelum berzikir itu yang dikerjakan dahulu. Yakin, jangan ragu-ragu. Yang bagian yang kedua pada waktu berzikir. Yang pertama, pada waktu berzikir itu duduk kita itu harus suci. Kita sapu dulu lah, kalau bisa pakai sejadah. Yang kedua, meletakkan 2 tangan, wad'ul yadaini ala fakhdhihi, meletakkan 2 tangan ini di atas paha. Jadi tasbih itu sebenarnya di atas paha sini, di atas paha kita, bukan di bawah. Orang berzikir begini, ketiduran terlepas tasbih tadi, baik pakai tangan ataupun pakai tasbih. Kalau tasbih itu dipopulerkan oleh Abu Hurairah lah. Abu Hurairah. Tasbih yang biji-biji itulah, biji. Itu sampai 10.000 panjang ditarik oleh Abu Hurairah. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan, Rasulullah mengajarkan memang dengan tangan karena sangat mudah nih lah. Cuma kalau kita kebanyakan ada target yang ingin dicapai itu mau tidak mau pakai tasbih. Dengan tasbih yang biasa kita pakai. Nah, jadi yang pertama adabnya adalah duduk kita atau tempat duduk kita itu suci. Yang kedua, meletakkan 2 tangan di atas paha. Yang ketiga, tibul makan wal badan, mengharumi tempat dan badan. Bolehlah pakai dupa, boleh. Di zaman Rasulullah sudah ada yang istilah yang namanya dupa. Itu dupa Mesir dulu tuh namanya apalah, lupa. Bahurul Jami'. Nah, itu zaman Rasulullah itu ada namanya Bahurul Jami'. Bahur, dupa Jami'. Itu berasal daripada kota Mesir. Itu di zaman Rasulullah sudah ada. Jadi istilah berdupa itu seperti dianggap seperti berdukun-dukunan, bukan seperti itu. Kita ingin mengharumkan ruangan. Badan, nah pakai minyak harum. Yang kelima, makan zulmah, yaitu tempatnya itu kalau bisa digelapi pala, dan tempat itu sunyi daripada bunyi-bunyi. Tempat itu digelapi lah. Dan yang kedua sunyi, tengah malam. Jangan juga gelap-gelap nanti kopi di samping keinjak Pak. Kopi di samping keinjak nanti. Jangan terlalu gelap juga. Yang keenam, qaddul basari, menutup mata. Berzikir itu menutup mata, jangan dibuka. Itu gunanya pala supaya panca indera kita yang lain ini tidak mempengaruhi dan bahkan menjadi hayalan kita. Nanti kalau kita berzikir menit begini Pak, ting, ada WA aja, sebentar dulu nah. Dapat koin, sambung lagi. Ini bahayanya mata. Tempat sunyi. Ini bila sudah mata mulai terbuka, Pak, ini telinga ini ikut juga mencari-cari. Ini bahayanya. Kita tuh melihat manusia lah, pasti telinga kita ini menjadi signal apa yang mau dibicarakannya itu. Ini selalu kontak. Mata dengan telinga ini selalu kontak. Jadi kalau sudah mata kita tutup, pejamkan begini berzikir, itu supaya panca indera kita yang lain ini tidak terpengaruh dengan yang sekitar kita. Yang ketujuh, nah itu tadi, membayangkan guru mursyid kita. Kalau bisa sampai jauh langsung kepada Rasulullah, nggak usah pakai guru-guru lagi, silahkan, itu aja. Membayangkan guru kita di hadapan kita. Yang kedelapan, sidul dzikri,
bidauqi sirru alaniyah. Nah, yang kedelapan ini apa? Betulnya di dalam berzikir itu, rasa di dalam berzikir itu harus sama di saat kita sendirian, di saat berada dengan orang banyak. Rasanya itu, rasa berzikir itu. Kita kalau berzikir misalnya rasa seperti tenang, telah itu di satu sendirian. Nah, beserta orang lain pun lidah kita berzikir atau hati kita berzikir, kita merasa tenang juga. Jangan sampai gara-gara orang lain hati kita berzikir lalu kesana dulu lagi sibuk nih, diganggu-ganggu. Jangan. Jadi ada seorang Habib di Martapura pola. Ini Habib di Martapura. Memang pelatihan beliau seperti itulah. Beliau itu kalau mau sholat itu tip dinyaringin beliau gitu, nah lagu. Baru setelah takbir Allahu Akbar. Kalau kita ada yang ribut-ribut di samping, kita singkirkan. Ada bunyi-bunyi, kita matikan. Supaya jangan terganggu. Ini pelatihan yang seperti ini. Kita harus bisa melatih di saat kita berzikir sendirian. Rasa di dalam bersendiri tadi itu sama di saat beserta orang banyak. Jangan terpengaruh, itu maksudnya. Jangan sampai terpengaruh. Bila sendirian tenang, cuma bila di halayak orang banyak tidak tenang karena merasa diganggu. Jangan merasa diganggu. Yang ke-9 ikhlas. Yang ke-10 melazimi sigat la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Nah, kalau bisa bersanad kita membaca la ilaha illallah tadi sampai ke Rasulullah supaya betul-betul terasa la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah ini mungkin yang kesekian kalinya lah, cuma tidak salahnya kita ulang-ulang nih lah. Ibnu Abbas mengartikan la ilaha illallah itu 3. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sini. Qaddul basar. Pejamkan mata, kata Rasulullah. Aku membaca 3 kali. Nah, setelah aku selesai, kata Rasulullah, buka mata kamu, baca 3 kali. Nah, di dalam 3 kali membaca la ilaha illallah itu ada Ibnu Abbas mentafsirkan. Jadi kita sebelum membaca la ilaha illallah panjang-panjang itu, ada menurut Ibnu Abbas Rasulullah mengajarkan 3 kali sebelum kita berzikir la ilaha yang panjang itulah. Itu 3 kali dulu kita berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abdullah ibn Mas'ud itu mengajarkan kepada kita zikir yang pertama itu dimaknakan di dalam hati, tidak ada la mu'izala wa la mudilla la mani'a, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Jadi waktu kita berzikir la ilaha illallah. Nah, pada waktu la ilaha illallah panjang seperti itu, di sini diterjemahkan. Ini adabnya nih lah. Adabnya la ilaha illallah. Nah, ini panjang lah. Diterjemahkan dalam hati, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Berhenti. 1. Ini pejam mata. Zikir yang kedua la ilaha illallah. Masukkan di dalam sini terjemahan la ilaha illallah, kata Abdullah ibn Mas'ud. Tidak ada yang bisa memuji dan menghinakan terkecuali Allah. Yang ketiga la ilaha illallah. Nah, panjang-panjang itulah terjemahkan di dalam sini. Tidak ada yang mencegah dan tidak ada yang memberi terkecuali Allah. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukulkan ke sini. Ada ijazahnya juga. Jadi supaya ada memberi bekas, inilah zikir tuh supaya ada memberi bekas, ada nikmat, ada manfaatnya. Lalu kita istiqomah. Itulah tuntutan jasad dan tuntutan roh. Nikmat, rasa nikmat, dan yang kedua
manfaat. Bila dua itu kita sudah dapat, baik makan pun istiqomah, jasad kita roh kita atau jiwa kita pun akan istiqomah. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam zikir la ilaha illallah itu itu yang pertama kita harus pelan. La ilaha illallah, jangan zikir mau cepat. Abdul zikir fala manhula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung enggak boleh. Itu kurang adab. Jadi pelan, nyaring tapi pelan. Karena hati kita ini untuk menghancurkan yang namanya hitam di dalam hati kita itu kita pelan-pelan, pelan tapi panjang. Untuk membuang itu pelan tapi panjang. Nah, bila sudah mulai terkelupas, itu mulai bercepat. Tapi cepatnya tuh bunyinya semakin pelan. Jadi la ilaha illallah, 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 semakin pelan. Supaya ibaratnya jarum tuh pelan. Nah, pelan lah kita menghancurkan batu tidak bisa langsung keras begini, tidak bisa. Kita pelan. Tak. Malah semakin lama semakin cepat. Lalu hancurnya itu dengan menghasilkan hancuran debu-debu yang kecil-kecil. Nah itu asyaddu qaswah wa minal hijab dalam Al-Qur'an surah juz 1 itu asyaddu qaswah wa minal yatafajjaru minhul anhar. Lupa sudah. Kadang ingat, kadang lupa manusia nih. Jadi sigat la ilaha illallah itu caranya adalah yang secara umum kita dulu berijazah seperti itu caranya 3 kali la ilaha illallah tadi kemudian la ilaha itu dalam pengucapannya itu pelan panjang la ilaha illallah, semakin lama semakin cepat tapi bunyinya semakin pelan. Jangan semakin cepat semakin apa kata orang tua pukulan di dalam masjid. Nah yang ke-12 adab yang terakhir di waktu kita berzikir nanti insyaallah setelah sesudah berzikir ada lagi adabnya 3, yaitu menghadirkan makna zikir di dalam hati yang seperti tadi yang diajarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu selalu memberikan kita kekuatan zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah kita bisa mengamalkannya, istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah SAW kepada guru-guru kita yang sampai kepada kita ilmu yang bermanfaat ini, Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam arahan kebaikan sehingga kita bisa mati husnul khatimah beserta Rasulullah SAW nanti di hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.